Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 30 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya hari ini. Kedatangannya kali ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan pengunggah meme stupa Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners dan juga Mei, bahwa pada hari ini, Kamis 30 Juni 2022, dijadwalkan pemeriksaan terhadap pakar telematika Roy Suryo atas kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Siber, di mana Roy Suryo juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Citra Romadoni, di Polda Metro Jaya. Selain itu, Roy Suryo juga membawa saksi dari perwakilan umat Buddha yang menurutnya akan menjadi ahli untuk menerangkan terkait dengan kasus dari meme stupa tersebut, yaitu aktivis sosial Lius Sungkarisma. Dan Roy Suryo juga tadi mengatakan bahwa kedatangannya kali ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai pelapor dari kasus yang dia laporkan pada 16 Juni 2022 lalu. Dan juga tadi kuasa hukum dari Roy Suryo, Citra Romadoni, menjelaskan bahwa kliennya akan diperiksa oleh penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya oleh Subdit Siber, di mana Roy Suryo melaporkan 3 akun Twitter yang mengunggah atau yang pertama kali mengunggah meme stupa mirip Jokowi itu pada tanggal 8, 9 hingga 10 Juni yang kemudian di-retweet dan juga di-mention oleh akun Twitter KRMT Roy Suryo 2. Roy Suryo sendiri sudah menghapus tweetan itu dan telah memberikan klarifikasinya bahwa dia bukan pihak pertama yang pertama kali membuat ataupun mengunggah meme tersebut. Dan juga disampaikan oleh Lius Sungkarisma bahwa kedatangannya juga untuk memberikan penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan unggahan meme tersebut. Dan juga dia mengklaim bahwa ia merupakan saksi ahli dan juga perwakilan umat Buddha untuk membantu memberikan keterangan atas kritik terkait dengan wacana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur yang semula diwacanakan naik menjadi 750.000, di mana postingan dari akun KRMT Roy Suryo 2 tersebut menjadi viral karena diduga menistakan agama dan juga menjadi salah satu akun yang membuat dan juga mengunggah pertama kali cuitan yang berisikan gambar meme tersebut. Hingga sore ini pemeriksaan masih berlangsung dan juga kuasa hukum Citra Romadoni juga menyampaikan bahwa pihaknya juga akan menyertakan barang bukti tambahan terkait dengan cuitan meme tersebut. Dan juga proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum diketahui apakah Roy Suryo akan selesai dalam pemeriksaan ini sore ini ataupun pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh penyidik. Dan juga tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa pemeriksaan Roy Suryo ini memang terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2022. Dan juga Roy Suryo dalam kasus yang lain juga dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha, sehingga penyidikan kasus tersebut memang berjalan beriringan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan Roy Suryo pada hari ini. Kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pihak PT Sarana Multi Infrastruktur Persero memberikan catatan khusus kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengerjaan Rumah Sakit Jantung Sultra. Hal ini setelah PT SMI sebagai penyuplai dana pembangunan Rumah Sakit Jantung bersama Bank Dunia memantau pengerjaan gedung tersebut pada Rabu 28 Juni kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Ya, terima kasih rekan Mai. Selamat sore, bisa Tribuners. Pada Rabu kemarin dari pihak Bank Dunia bersama PT SMI melakukan kunjungan di lokasi pengerjaan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah atau otak di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, yang saat ini sementara dalam proses penyelesaian untuk nanti dioperasikan di Kota Kendari. Kemudian dalam kunjungan itu ada dari pihak Cipta Karya Bapak Fahri Yamsul dan Bapak Burhanuddin yang mendampingi dalam kunjungan di Rumah Sakit Jantung. Dalam kunjungan ini pihak Bank Dunia bersama PT SMI melakukan beberapa pemantauan di lokasi pengerjaan di beberapa lantai. Kemudian di dalam pemantauan ini pihak PT SMI memberikan catatan khusus kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini Cipta Karya yang selalu bertanggung jawab dalam pengerjaan ini, bahwa ada beberapa yang akan perlu dievaluasi dengan Pemprov Sultra terkait limbah yang nantinya akan saat rumah sakit ini beroperasi, karena selain berada di pusat kota, ini Persero. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan khusus itu mengenai kesediaan SDM. Nah, untuk kesediaan SDM sendiri, Bapak Endra meminta kepada Pemprov Sultra untuk segera menyiapkan personil untuk yang akan bekerja di rumah sakit ini, atau petugas yang akan bekerja di rumah sakit ini, karena dalam rencananya untuk rumah sakit ini akan diresmikan pada bulan Oktober 2022 nanti. Nah, sementara dari Bapak Fahri Yamsul mengatakan bahwa untuk pengerjaan saat ini sudah tahap finishing, konstruksi finishing, untuk kemudian nanti kemungkinan akan selesai pengerjaan itu pada bulan September, dan kemudian akan diresmikan di Oktober mendatang. Nah, dari rumah sakit, dari pengerjaan ini kemudian nanti rumah sakitnya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian dilakukan pengoperasian, termasuk untuk penyediaan sarana alat kesehatan. Untuk dari Dinas Kesehatan sendiri mengatakan bahwa untuk kebutuhan karyawan yang akan dikerjakan di rumah sakit ini mencapai 400 orang. 400 orang itu termasuk tenaga medis dan non-medis. Kemudian dari Bapak Endra sendiri juga mengatakan bahwa kenapa pihaknya melakukan pemantauan untuk pembangunan rumah sakit jantung ini, karena pembangunan rumah sakit jantung ini menggunakan anggaran pinjaman. Pemprov meminjam anggaran dari PTSMI nilai 388 miliar. Kemungkinan ini akan terus dievaluasi, karena dengan pengerjaan itu agar tepat waktu sesuai target yang diinginkan. Nah, kemudian dari Pak Fahri Yamsul dari pihak Cipta Karya sendiri mengatakan dia meyakini bahwa untuk pengerjaan ini akan selesai tepat waktu, dan kemudian nanti akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian seperti itu. Ya, demikian rekan. Baik, terima kasih Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Pembiayaan Publik 1 PT SMI Persero, serta Kadis Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda.
yang layaknya, misalnya K3-nya, bagaimana kita peduli dengan lingkungan, bagaimana sampai jam kerja sampai hari ini itu sudah mendekati 2000. Zero accident, tidak ada kecelakaan, COVID juga teratasi, sehingga mereka sangat puas sekali. Pasien robot jantung apalagi nanti yang dicek sama SMI? Saya kira ini menjadi bekal SMI agar supaya Alkes kan di Dinas Kesehatan, agar supaya cepat segera dilelang biar kita bisa segera pasang. Bos, untuk jantung bos nantinya akan dibuat nanti diresmikan. Kalau rencana peresmiannya itu kita mungkin bersama dengan Jalan Tornipa kita usahakan tahun ini. Yang jelas kita di September atau awal Oktober sudah siap soft opening. Yang akan hadir presidennya bos? Targetnya Pak Guru ya, diusahakan Pak Presiden. Ini karena ini proyek sangat mendukung dengan keberadaan provinsi kita, meningkatkan potensi wisata, bagaimana meningkatkan provinsi kali ini. Ini tentu satu bisa selesai tepat waktu, yang kedua karena ini merupakan pinjaman daerah provinsi yang khusus membangun rumah sakit jantung, ya kita harapkan ini akan menjadi referensi buat provinsi lain. Tentunya juga subjek itu atau bergantung kepada keputusan Kementerian Kesehatan mengenai rumah sakit rujukan spesialistik. Karena tidak semua daerah juga bisa punya kemampuan, punya kewenangan untuk membangun rumah sakit spesialistik. Pak, hasil dari tinjauan hari ini apa? Ya, hari ini kita melihat ini bersama-sama dengan tim Bank Dunia karena sumber pinjaman yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini bersumber dari pinjaman pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang terus pinjamkan kepada PT SMI, dan tentunya hasilnya kita melihat bahwa sampai hari ini progresnya masih positif. Artinya sesuai dengan timeline yang sudah disepakati, dan tentunya yang berikutnya kita berharap finishing ataupun pekerjaan lain selain fisik tentunya mencari alat kesehatan ini bisa sesuai dengan waktu yang perkiraan Oktober ya Pak ya. Oktober mudah-muadahan fungsi rumah sakit ini bisa nanti mulai dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi. Ada catatan khusus setelah evaluasi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri. Acara ini berlangsung di kantor KPU RI Jakarta pada Selasa 29 Juni. Acara ini dihadiri oleh pejabat terkait seperti Ketua KPU serta Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fahrullah. Kerjasama ini tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pemilih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Andika Panduwinata yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andika. Baik, terima kasih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil ya. Kegiatan ini berlangsung di kantor KPU tepatnya pada tanggal 29 Juni 2022 kemarin. Turut hadir juga Ketua KPU RI yaitu Hasyim Asyari dan juga Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif ya. Hasyim menjelaskan bahwa kegiatan ini memang saling tukar data ya. Saling tukar data yang nantinya akan digunakan untuk sebagai data pemilih pada pemilihan umum di tahun 2024. Hasyim juga menyebut selain dari data-data ini nantinya ada juga proses juga kerjasama lainnya antar lembaga selain dari Kemendagri, yaitu ada Kemenlu nantinya memerlukan data dari pemilih yang warga Indonesia yang berada di luar negeri. Begitu juga dengan Kemenkumham yang masyarakatnya sedang menjadi warga binaan ya di lapas-lapas ya. Kemudian dari Prof. Zudan sebagai Dirjen Dukcapil, beliau menjelaskan akan mendukung penuh dari nantinya untuk proses demokrasi ini ya. Dan beliau juga memastikan untuk memberikan data yang berkualitas ya. Zudan merinci ada 206 juta yang nantinya sebagai pemilih pada Pilpres 2024. Dan data ini terus berkembang. Jadinya nantinya akan bertambah.
Jadi 210 juta di pilkada serentak di setiap daerah di Indonesia pada 2024 mendatang. Demikian. Baik, terima kasih rekan Andika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Realisasi Candi Sri Gading sebagai tempat pariwisata baru di Kabupaten Malang masih belum jelas. Pasalnya, warga pemilik lahan sekitar candi merasa proses pembebasan belum tuntas. Suhan, salah satu pemilik lahan di sekitar Candi Sri Gading, mengaku memiliki lahan seluas 1.700 meter yang terbentang di sisi kanan bangunan candi. Ia mengaku tak mempermasalahkan lahannya akan dijadikan area wisata, namun hingga kini belum ada kejelasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Mei. Benar bahwa warga di sekitar Candi Sri Gading yang terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menuntut pemerintah setempat agar segera membebaskan lahan milik warga yang akan dijadikan areal wisata di sekitar situs Candi Sri Gading yang beberapa waktu lalu baru ditemukan tersebut. Warga sendiri memiliki lahan yang bervariasi, seperti halnya Suhan yang saya temui di sekitar area candi. Dia menerangkan bahwa dia memiliki lahan sekitar 1.700 meter persegi di sekitar area candi, dan saat ini Suhan sendiri menanti janji pemerintah agar segera membebaskan lahan tersebut. Menerangkan jika proses pembebasan lahan sendiri masih pada proses dan belum bisa terdapat keputusan resmi terkait pembebasan lahan tersebut. Anwar sendiri menerangkan pula jika pembebasan lahan sendiri terdapat dua opsi, yakni tukar tanah ataupun pembebasan lahan secara langsung. Dan hal tersebut masih didisposisikan atau diinformasikan kepada Bupati Malang untuk selanjutnya dapat dijadikan keputusan resmi terkait nasib lahan warga di sekitar Candi Sri Gading tersebut. Dan sementara ini Candi Sri Gading masih dibiarkan begitu saja usai ekskavasi, namun rencananya BPJB akan kembali melakukan ekskavasi lanjutan jika proses pembebasan lahan di Candi Sri Gading tersebut sudah rampung begitu. Dan sampai saat ini BPJB masih menunggu sikap dari Pemkab Malang terkait kejelasan status lahan dari Candi Sri Gading ini. Sehingga Candi Sri Gading ini hingga saat ini masih belum dibuka secara resmi untuk kegiatan wisata begitu. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Desa Sri Gading. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kita ini tidak bisa melarang, tapi kalau tanah kan memang tanah pemajakan, minimal harus ada perundingan, ya. Ada istilah perundingan di mana sebenarnya gitu loh. Kalau mau beli berapa, gitu, biar sama-sama bebasnya gitu loh. Iya. Luasnya lahan jenengan yang di sekitar sini berapa Pak kira-kira? Antara minimal 1.700 antara 2.000. Ya. Sampai sekarang dari Pemkab itu apa sudah ada kejelasan Pak? Ya katanya ini yang mau beli itu seharusnya itu Pemkab gitu loh, Pemkab itu. Tapi masih belum ada kejelasan. Ya gambaran, belum ada apa ya, terutama informasi gitu. Ya. Harapannya dari jenengan gimana? Harapan saya itu kalau intinya itu gini Mas. Ini kan saya kan bukannya seorang tok. Jadi ini sebagai mewakili keluarga, terutama persetujuan keluarga ini harus jadi rugi uang, istilah dibeli ya. Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Suhan, warga Sri Gading. Warga Sri Gading yang punya milik tanah ini. Ditanami tebu Pak ya? Tanami tebu. DPP PAN menunjuk
Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang kini menjadi Menteri Perdagangan. Surat penunjukan dirinya sebagai pimpinan MPR RI telah sampai di tangan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Yandri menjelaskan dirinya ditunjuk sebagai pimpinan MPR berdasarkan hasil rapat harian DPP PAN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Umam. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Memang tadi siang Ketua MPR RI Bambang Susatyo memimpin langsung pelantikan Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang menjadi Menteri Perdagangan. Pelantikan tersebut digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Adapun pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua MPR RI nomor 10 tahun 2022 tentang pengangkatan pimpinan MPR RI. Kemudian ditemui usai pelantikan tersebut, Yandri Susanto mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya dan seluruh jajaran DPP PAN yang mendukung dan telah memilih dirinya sebagai pimpinan MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan. Terutama dia juga secara khusus berterima kasih kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang disebutnya juga sebagai gurunya di dalam berpolitik. Kemudian juga Yandri sempat mengungkapkan ada pesan khusus yang diberikan Zulkifli Hasan kepada dirinya, yaitu menyangkut tupoksinya sebagai pimpinan MPR RI, yakni selalu mengedepankan politik kebangsaan. Yandri juga tadi sempat menyinggung masih adanya pembelahan dan polarisasi di masyarakat akibat pemilihan Presiden 2019 yang lalu. Oleh karena itu, dirinya tadi mengajak semua anak bangsa juga untuk terus memperkuat rasa persaudaraan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Khairul Umam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Yandri Susanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Pak Zulkifli Hasan, ya, pertama saya terima kasih kepada kedua orang tua saya ya yang hadir hari ini, emak dan bapak saya. Terima kasih juga kepada Ketua Umum PAN serta sejajaran, Ketua Fraksi PAN MPR, Ketua Fraksi PAN DPR. Hari ini datang Bang John, Bang Saleh dan sejajaran. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bukan orang hebat. PAN yang membuat saya seperti ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada keluarga besar PAN yang sudah menunjuk saya. Tentu amanah ini berat, tapi kalau dengan sungguh-sungguh insya Allah bisa saya jalankan. Oleh karena itu, bimbingan ataupun saran dan masukan dari senior saya, guru politik saya Bang Jul, sudah banyak disampaikan ke saya, termasuk dari fraksi MPR Bang Jul dan Bang Saleh, saudara yang lain. Intinya saya akan ikuti tugas dan fungsi saya di Wakil Ketua MPR, tentu dengan tetap dalam koridor bimbingan guru politik saya Bang Jul Desa. Ada pesan khusus nggak dari beliau, Pak? Pesan khususnya, ya karena sudah di Wakil Ketua MPR, tentu kan sudah harus menjadi negarawan kira-kira gitu ya. Artinya hal-hal yang menyangkut tentang politik negara. Pertamina untuk membeli bahan bakar subsidi di SPBU yaitu Pertalite dan Biosolar. Selain Bukit Tinggi, ada 11 daerah lainnya di Indonesia yang mulai menerapkan aplikasi My Pertamina per 1 Juli, yaitu Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Fuadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Mei. Memang benar, Kota Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah percobaan untuk penerapan aplikasi My Pertamina dalam bertransaksi minyak subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar. Dari pantauan Tribun Padang di beberapa SPBU, memang persiapan untuk penggunaan kebijakan ini sudah mulai dilakukan oleh sejumlah pengusaha SPBU, terutamanya sosialisasi kepada masyarakat terkait imbauan atau pemberitahuan terkait penggunaan aplikasi My Pertamina ini. Namun Tribuners juga tidak sedikit Pertamina yang belum siap terkait penggunaan aplikasi ini, seperti tidak adanya informasi yang jelas, sosialisasi kepada para konsumennya, kemudian juga
alat-alat yang memadai untuk penggunaan aplikasi My Pertamina ini. Nah, diketahui Tribunal Sumatera Barat ada 4 daerah yang menjadi fokus untuk penggunaan aplikasi My Pertamina ini. Bukit Tinggi salah satunya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan juga Kota Padang Panjang. Di setiap daerah ini ternyata ada satu masing-masingnya SPBU yang menggunakan aplikasi My Pertamina ini. Untuk di Kota Bukit Tinggi itu adalah SPBU di Gerege yang berada di Jalan Lintas Bukit Tinggi Payakumbuh. Kemudian di Padang Panjang itu SPBU Ngalau di tengah kota Padang Panjang. Kemudian di Tanah Datar itu SPBU di Lintau. Kemudian di Kabupaten Agam itu SPBU di dekat dengan Pasar Jambu atau SPBU Bangkawe. Sementara itu berbagai macam tanggapan warga juga sudah ditampung oleh Tribun Padang. Beberapa tidak memiliki Android dan juga mereka yang tidak paham dengan penggunaan aplikasi tersebut. Apalagi aplikasi ini secara mepet sudah mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang. Demikian Mei dapat dilaporkan di Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Mau Choco Chips berkualitasnya Good Time? Nikmatinya cuma 1.000 di warung terdekat. Tasik dan Sukabumi. Nah, jika kebijakan ini diterapkan di Kota Bogor, memang diketahui sendiri di Bogor ini terkenal dengan julukan 1000 angkot ya. Yang mana para supir angkot itu yang sempat kami wawancarai di salah satu SPBU di Cibung Bulang mengatakan akan merasa kebingungan jika diharuskan mengikuti, juga mengatakan dikhawatirkannya akan menimbulkan kebingungan dan kesulitan di masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi My Pertamina tersebut. Karena tidak semua orang atau tidak semua masyarakat itu paham dengan perkembangan teknologi yang saat ini memang sudah tak terbendung lagi. Begitu rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Bogor. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah orang melakukan aksi unjuk rasa di depan tempat hiburan malam Holy Wings di Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat pada Rabu 29 Juni siang. Massa yang tergabung dalam DPW Barisan Muda PAN Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan pintu masuk Holy Wings. Aksi tersebut merupakan imbas dari adanya promosi minuman beralkohol kepada pemilik nama Muhammad dan Maria. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Mei dan juga para tribus di rumah. Ya, kemarin memang ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dari BM PAN mendatangi tempat hiburan malam Holy Wing di Jalan Putri Hijau, di Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat. Mereka dalam tuntutan aksinya mengecam keras tindakan dari pihak Holy Wing yang mana memasang promo terhadap promo minuman terhadap dua nama, yaitu nama Muhammad dan Maria. Mereka menuntut agar Holy Wing di Medan ditutup karena menurut mereka tidak ada manfaatnya tempat hiburan malam tersebut bagi masyarakat di Kota Medan. Nah, semalam juga mereka sempat melakukan penutupan pintu akses masuk ke dalam Holy Wing dengan cara memasang spanduk bagaimana sikap mereka terhadap Holy Wing itu agar tidak dibuka. Mereka pun berharap agar
permasalahan Holywing ini tidak berhenti di 6 orang tersangka saja, namun mereka berharap pihak kepolisian itu mengusut mereka mengikuti aksi tersebut. Pihak Holywing sendiri tampak tidak ada menjumpai mereka, dan aktivitas di Holywing juga tidak ada pantauan kita di lapangan. Menurut keterangan polisi, bahwasanya tempat hiburan malam ini sudah ditutup sejak 2 hari yang lalu, karena juga sebelumnya sudah ada kelompok masyarakat ingin melakukan unjuk rasa sebelum adanya BM PAN ini mendatangi lokasi. Namun sebelumnya itu tidak jadi diselenggarakan karena sudah dimediasi oleh pihak kepolisian. Nah, sampai sejauh ini BM PAN sendiri mengatakan jika kasus tersebut tidak terusut ataupun tidak tuntas begitu dan dibuka kembali Holywing ini, mereka katanya akan mendatangi masa yang lebih banyak lagi ke depan Holywing untuk menuntut agar Holywing ini tidak beroperasi lagi di Kota Medan. Nah, kemarin juga sempat kita ingin mencoba wawancara kepada pihak Holywing, namun pihak Holywing belum bersedia begitu memberikan keterangan. Dia hanya memberikan keterangan bahwasanya saat itu mereka sedang melakukan mediasi. Untuk di Holywing sendiri, bacaan-bacaan Holywing ataupun tulisan Holywing yang biasanya ditulis di depan pintu masuk itu sudah terlihat sudah dicabut, tidak ada lagi. Nah, dan aktivitas di sana juga sudah tidak ada. Ya, sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPW BM PAN Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang meninggal ini kan tidak bagus. Apakah untuk di Medan akan minta ke pemerintah Kota Medan misalnya untuk melakukan itu? Sejauh ini kalau informasi yang kita lihat, Bang, dia kan 2 hari ini katanya sudah tutup ini. Maka kami minta nanti tentu izin operasional ditinjau lagi nih, Bang. Ya kan, karena kita lihat ini kan sudah ada 2 di Medan ini. Holywing ini ngapain banyak-banyak kali Holywing di Medan ini? Yang perlu diperbanyak di Medan ini masjid, tempat-tempat anak muda bisa berkreasi melakukan aktivitas kepemudaan. Itu yang perlu diperbanyak. Kalau tempat hiburan nggak perlu banyak-banyak di Medan, apalagi Holywing ini. Usir aja dari Medan, ini nggak bermanfaat untuk masyarakat Kota Medan. Berarti Bang, tuntutan kita izin operasionalnya dicabut gitu, Bang? Ditinjau. Kalau ada bermasalah di Jakarta udah 12 dicabut, di Surabaya sudah dicabut tadi malam, ya, izin operasionalnya. Maka di Medan saya kira pemerintah, dalam ini mungkin pemerintah Kota Medan, kalau memang banyak kesalahan-kesalahan di Holywing ini, Dinas Pariwisata terkait yang menangani tempat-tempat hiburan seperti ini, tolong dipantau, ya kan? Apakah peredaran miras di sini memenuhi ambang batas yang ditentukan atau tidak? Itu perlu di-cross check, karena kita juga nggak tahu, ini nggak pernah masuk kita. Jangan-jangan di dalam terjadi hal-hal yang banyak tidak bagus manfaatnya, banyak mudaratnya untuk kita kan, maka perlu ditinjau. Karena petani asal desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan berhasil selamat dari terkaman buaya. Kejadian tersebut terjadi di Pantai Tanjung Brani pada Senin 27 Juni sore. Saat penyerangan terjadi, korban sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil melepaskan terkaman buaya tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, selamat sore rekan Me bersama Tribunnews dimanapun berada. Yang mana karena usia 58 tahun, warga profesi petani, warga desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, selamat dari terkaman buaya ganas. Yang mana kejadian tersebut terjadi di daerah Pantai Brani, pada hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 17.45. Kejadian tersebut berawal dari karena yang ingin memasang pukat di daerah Pantai Brani tersebut, memasang pukat. Ketika ingin memasang pukat, korban karena ini sempat melihat buaya yang berada di laut tersebut. Namun ketika korban ingin kembali ke tepi pantai, tiba-tiba buaya tersebut menyerang tangannya dan menggigit tangannya. Namun seketika korban melakukan perlawanan dan
melepaskan gigitan dari buaya.
どうも品川庄司の庄司じゃねえこんにちは、品川庄司の品川です。やばいね品川庄司の庄司ですはやばすぎるね。なんかいろいろ聞きすぎて頭おかしくなってるよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。お願いします。いや、もうちょっと名前出る前にとんでもないだけ出さないでください。ちょっと突っ込みづらいですよ、ちょっと横から。いや、もうそれぐらいいつも俺は庄司背負って今日も来てるけど1回しか庄司は呼ばれてないんだからリモートのね画面でしかもリモートで、来ていただきましたけどもね、お二人の気持ちでね背負ってやっていただきたいと思いますけども、この番組は世界最大のイヤホンヘッドホンの専門店イヤホンをオンラインで体験していただくために企画した、特別生放送でございます。放送を見ていただければ皆さんが、目的に合った商品が必ず見つかりますので、ぜひとも最後までお付き合いください。はい、というわけで2日目でございます、はい、E フェス、はい、この第4回 E フェスでございますけども、昨日もね、1日目もかなり、濃い内容、音楽ジャンル別おすすめ製品、そして最前線のノイズキャンセリング製品っていうのを紹介いただきましたけども、かなりね、もうすごいとか初めて見るわも体験しましたけど、はい、2日目ですけどね、どうでしょうね。いや、昨日本当にすごかった、すごかったし、はいはい、まあ半年しか空いてないのにこんだけすごい商品出てて、こんだけ音またハイクオリティで聞けるようになったんだって感動してたんですけど、はい、うちの奥さんがね昨日見てたみたいなんですけど、はいはい、何あの番組って言ってたよ。4回目なのに4回しながら何あの番組いや次から次へとなんか聞いてたけどって言ってました。確かに、まあ、異質ではありますよね、確かにめちゃくちゃいろんなのをポンポン聞いてって、しかもそれぞれがすごいね、まさに沼ですよ、沼製品でございますから。俺も普通にさっき 4.4 ミリとか言うようになってきたからね。ついにミリ数でね、何かしらそのプラグだったりとか、プラグがね 4.4 ミリのやつもさせるやつあるのみたいな会話するようになってきてましたからね。4回目になると、そういうねちょっと沼ったトークもねできるということでございますけども、そんな2日目やっていきますけどもね、皆さん、コメントいつでも見えておりますので YouTube のコメントの方もぜひともお願いします。コメントにも結構ね、昨日の見て買ったよとか、それこそ昨日あったピアホンの支援金をもう払ったとかって言ってくれてる方もいるんで、はい、そんなね、もうありがとうございます。皆さんのおかげで、はい、やらせていただいております。さあ、そんな YouTube コメント見ながらやっていくこちらのイヤホンの E フェス、はい、いろんな製品を紹介してくれるイヤホンのスペシャリストの方をご紹介いたしましょう。イヤホンの PR 部部長浜ちゃんです。こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。好きな、プラグは 6.3 です。よろしくお願いします。 6.3 かよ。わかるんですか？いいですね。6.3もう 6.3 は俺にはぶっとすぎるわ。でかいですもんね。ね、こんなトーク 6.3 か。いやわかんないデビューするか。なんですかその 6.3 デビュー。いやそんな入りでわからないですよ誰も。いやプラグの太さ、いやわかりますけど、それはわかるんですけど、そんな話してるんだってなりますから。はい、浜ちゃん本日もね、お願いします。たくさんの製品を、はい、紹介お願いします。そして浜ちゃんを中心とするイヤホン PR スタッフの皆さんに、今回製品を開発していただきますので、皆さんねご注目ください。さあ、そして、ここで呼んでしまいましょう。2日目のスペシャルゲストの方に登場していただきましょう。片瀬奈々さんです。お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。いや、片瀬さんはかなりイヤホン、ヘッドホン好きなんですよね。大好きです。つい先日もですね、私の YouTube の方で、イヤホンさんにお邪魔していろいろ紹介していただいて、もともとすごい大好きなんです。イヤホンさんもよく来るので。ありがとうございます。今日はもう全部買ってしまうんじゃないかと。昨日も見てたんでしょ？見てました。で、昨日の私車レクサスなんですよ。で、それもマーク・レビンソンが好きで、もうレクサス乗ってるみたいなところぐらいそのスピーカー大好きなんで、耳レクサスっていや俺だから耳レクサスが誰かの心に刺さってたなんて思ってないんですよ。
もうすごい刺さりました。もう近いところに、ありがとう品川さんって思いました。はい、わかりました。僕の 4.4 ミリコメントがあれ4.4 ミリいい音しますよ。4.4 ミリずっとねスラッと入りますからね。どんな例えなんですか。耳レクサスもそうですけども、はい。本日は勝島さん。昨日置いてあったのね。今日まだラインナップがそうですね。今日のラインナップになってますから。ミニレクサスがこの辺に置いてあったんですよね。マーク・レビンソンさんありましたね。はい、でも今日はねまた別のものもね体験できますから、はい、ぜひともよろしくお願いします。普段使ってるイヤホンとかにこだわりがあったりとかってありますか、片瀬さんは。私は未だにもうワイヤレスとかもちろん使うんですけど、結局有線が好きなんですよね。有線派。なんか今ざわつきましたね。なるほどってなってますね。でも最近そのもう耳を塞がないイヤホンだったりとか、まあねながら聞きだったりとかそういうものが出てきて、もうついにイヤホンヘッドホンも耳をもう当てがわないっていう時代になったんだなっていうのは、だからすごい今時代を感じますよね。だからもう何個も持つっていうのが常識になってきてるのかもしれない。っていうかそれが常識って感じるようにここのせいでなってしまったのかもしれない。そうかもしれないですね。誘導してる可能性もありますからね。でもそんな素晴らしい製品たくさん。イヤホンケース持ってますか。昨日も言ってましたね。これ毎回聞いてるんですよ。イヤホンヘッドホン好きな人に。持ってないっす。お持ちでならない。持った方がいいですよ。ダメなんですか、直で。かさばっちゃうじゃないですか、何本持ったら。でこう巻いてね入れて、でその室温とかも湿度とかが影響するんで。じゃあワインセラーみたいなことですか。なんかヘッドホン。ワインセラーぜひイヤホンケース下で売ってます。じゃあちょっと許可いただこうと思います。イヤホンの方になってます。どんどんイヤホン側にどんどん寄ってって言ってますけどね。はい、本日は一緒に体験お願いします。お願いします。はい、そしてこのいいフェスやっていくわけですけども、現在アイディア選手権、ネーミング選手権といった視聴者参加企画が開催中でございます。詳しくはイヤホン公式ツイッターをご確認ください。はい、こちらのねネーミングそしてアイディアを出すだけで豪華製品がゲットできるチャンスでございますので、ぜひ皆さんご応募お願いします。さあ、そんなお知らせも終わったところで早速参りましょうか。はい、始めていきましょう。いいフェススタート。ありがとうございます。わ、すごいロゴをちゃんとロゴを盛り上げていただける。初めてですよ。ね、本当に。このモニターしっかり使ってらっしゃる。初めて。品川さんと浜ちゃん隠れちゃってるから。いいに隠れてた。はい、というわけでそれは、製品を紹介していただくんですけども、その前に今日もこのコーナーやってまいりましょう。イヤホン基礎知識クイズ。クイズ。はい、来ました。イヤホン基礎知識クイズ。今回の e フェスではイヤホンヘッドホンを選ぶ上で知っておいた方がいい基礎知識をクイズ形式で出題していっていただきたいと思います。それではヘリクスヘリクスが答えの問題恋じゃないんですよ。ヘリクスね、この耳のここの部分のことですけど、違いますよ。ないですから今回は。じゃあ浜ちゃん、フィン来い。フィン。いや、じゃあフェリクス関係ばっかりフィンここに刺すとか、浜ちゃん出しますから今からお願いします。はい、ありがとうございます。では、問題いきなりいこうと思います。問題です。ながら聞きイヤホンとしてよく使われる製品に骨伝導イヤホンがあります。では骨伝導イヤホンは体の何という器官で音を感じているでしょうか。その名称をお答えください。これなんか逆に難しいですね。これはね、いや、これはなんかなんかこの形は分かるんですよ。耳の中の分解図みたいなの出してね。だからそれは覚えてんだけど、名前がちょっとうろ覚えっていうか出てこないな。なるほど。変なんやろなっていうイメージは出てるっていう。片瀬さんもピンときてます？だったらそれだったらめっちゃ難しいじゃないですか。それだったらそうですね。その耳の中の部分、ちょっとその奥側私狙います。その先、その向こう側狙います。向こう側、なるほど。そこを通過した状態で私は書きます。通過した状態で。なんだろう。これだいぶ難しいですね。かなり難しい内容かと思います。ちなみにたっくんは即答しました。イヤホン王子たっくんは即答。おなじみの。そりゃそうでしょう。さすがって感じ。社長なんだ。そこは確かにね。スッと出てくれた方が当たり前じゃねぐらいの感じで言われました。なるほど。
た。これはもうあれですか、すでにもう書かれている感じですね。僕は書けました。はい。品川さんも書けているみたいですね。では書けたということで答えを見ていきたいと思います。まずは、片瀬さんから答えをいただいてよろしいでしょうか。それでは片瀬さん、骨伝導イヤホンは体の何という器官で音を感じているでしょうか。お答えください。期間って言ってんもんな、間違えたわ。ノー。もう直接。最終的にはそこですよ。そうです。最終。だから普通のヘッドホンとかよりも、もう骨もう直脳みたいな。なるほど。耳の奥はもう内側も全部飛び越えてもう即脳に行くっていう。ということは脳に直接っていう。直接ですよ。電極とかで。インプットみたいな。怖いな、なんか。ある意味正解かもしれない。テレパシーみたいなもんですね。確かに。ただ俺もう一つ奥行きましたね。もう一つ奥。脳じゃないですよ。では品川さんからお答えいただきましょうか。はい。では骨伝導イヤホンは体の何という器官で音を感じているでしょうか。ハートです。わあ、もうそれはもっと結局ハートで聞くもんなんですよ。それはそうかも。骨伝導であれ器官。結局はハートのもんやということですよね。ハートにぶっ刺さるんですよ。よかった真面目に書いて。さあオチです。オチとか言うな。オチって言うな。真面目に書いちゃった。もうなんかボケて育ったからボケて育ったからいいですか、僕のじゃあ、真面目なことですけど、耳小骨。ガチできましたね。はい。耳の鼓膜の中にある耳小骨骨ですね。これなんでかというと、僕これゲームのメタルギアソリッドっていうゲームで言ってたんですよ。その骨を震わすことで周りに音が聞こえない無線、耳小骨を震わせてるんだ。だからそのゲームの知識で出た答えです。出ました。封じノイズキャンセリングが。もう出てました。1日目に習得した。俺が喋ると周りのノイズが消える。いや滑ってるんですよ、それ。それ滑ってるっていうの、それ。耳小骨です。はい。はい、ありがとうございます。それではこのほとんど皆さん正解といった感じなんですけども、答えは一体どういうものなんでしょうか。正解はこちらです。蝸牛。違うかい。全然違う。真面目に書いて違う上にこれ俺そうなのかと。俺これね本当にうっすらこの字出てくるんだけど、まず書けないし、この耳の絵もね覚えてたんだよな。この図はあったんですね。でんでん虫みたいなところ。そうです。でんでん虫みたいなところ。正解は蝸牛です。蝸牛。その手前にある耳小骨はじゃあ震わせてないってことですか。これはですね、細かいことを言いますと、耳小骨で増幅されて蝸牛で電気信号に変えて脳に伝わる。つまり耳小骨はどちらかというとその増幅器といった場所なんですね。じゃあそのまだ途中ってことですか、音が。そうですね、途中なんですよね。というか当たってはいるけど外れてもいるみたいな。なんでハートと脳はなんか正解ですけどまあ正解ですけど、最終的ですからね。耳小骨はなんかダメみたいな。真面目に言ってそれはないよ。やめてくださいよ、真面目に言ってとか。俺なんか本当に言い訳じゃなくて、これがなんとなく出てて間違えるぐらいならもう書いてやろう。そうそう、そんな封じのような地獄を味わう。俺のようなって言うな。隣で地獄味わってる僕のようなで出さない。怖いクイズ。あの絵よく出るもんね。確かによく出ますね。耳鼻科でよく出ますよね。はいはい。確かにこれなんかぐるぐるっていうのがあるみたいなイメージだったけど、あれを直接もう震わせというか、あれに直接音を感じさせているという。その仕組み的には耳小骨で増幅されっていうことも言えるんで、完全に外れてはないんですけど、そのキャッチするところは蝸牛で電気信号に変えて脳に伝わるという。なるほど。で最終的にハートに響くっていう風な感じですかね。富士山、片瀬さん、品川さんという順番で伝わっていくみたいな。みんなで力、チームワークですね。ありがとうございます。チームワークって言われた。これさ、蝸牛って出てさ、よしちゃんと覚えとこうって思うんだけど、何の役にも立たないんだけど。蝸牛覚えても確かに他で使わないですね。そうなのよ。このクイズちゃんと次覚えようって思ってもここで以外役に立たない。いやほんで次
きちゃんと覚えてたかっていう確認だけできる。でももう二度と同じ問題出ないから。出ないと思います。まあ、骨伝導製品の場合、その頭蓋骨の、に音に、振動を直接与えて、耳や鼓膜を介さずに、こっちのその外耳から中耳の方の、鼓膜を介さずに音を伝えることが可能なので、耳を塞ぐ必要がない、つまりながら聞きにぴったりといった製品でございます。なるほど。はい。最近の骨伝導はもう本当に普通に聞いてるように聞こえてくるからね。そうですね。かなりクオリティ高いですね。しかもいい音ですもんね。すごい綺麗な音。音を劣化させずにこの直接震わせて聞こえさせてくれる、そんな骨伝導もありきのながら聞きですね。これがながら聞きというのができるのがこれでございますということで、ありがとうございます。以上、骨伝導イヤホンに関するイヤホン基礎知識クイズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな骨伝導の知識をつけたところで、最初のコーナーに参りたいと思います。最初のコーナーこちら。話題の新スタイルながら書き製品特集。おやながら聞きながら聞きでしょ。もう一回やらせてもらえる生配信ダメですか。これリハーサルでも噛んだんですよ。確かに噛んでた。すいません、実は噛んでたんですけど、片瀬さんが何も言わないでいてくれたから流したんですけど、はい、ながら聞き、製品特集でございます。すいません、失礼しました。はい、ながら聞きということですけども、これは浜ちゃんさん、ちょっともう一度説明お願いします。はい、ながら聞きというのはですね、耳を塞がない形でのイヤホンで、周囲の音や声を聞きながら音楽を楽しむというスタイル、何かをしながら聞くということですね。そのながら聞きというスタイルが今注目を集めています。なるほど。本当に先ほどのそのクイズで聞いた通り、その本当直接震えさせることで、音を周りにも流さないし、周りの音も自分の耳で普通に聞けると。はい。まただからそのアンビエントとはまた違うって感じですよね。そうですね。はい、なんかその音楽に集中というよりかは、何かをしててついでにその音楽もくっつけるというか、その付帯させるようなイメージですかね。なるほどなるほど。さあそんな、能力に特化した製品を、紹介していただくということで、では早速浜ちゃんお願いします。はい。では一製品目は私からご紹介させていただこうかと思います。一製品目はこちらです。はい、ショックスオープンランプロでございますね。骨伝導イヤホンのリーディングカンパニーと言ってもいいような企業、ショックスさんですね。アフターショックスという名前からショックスという名前に変わっております。はい、で創業以来1000件以上のですね特許を出願しており、独自のオーディオ技術と完全な音符や、デザインより、最高のオーディオ体験、安全性、そして快適な装着感を提供されていますということです。ヒット作で言えばですね、オープンコムとか、なんかそのなんていうんですかね、もう骨伝導イヤホンって言ったらもうこの形というか、ながら聞きといえばこの形といったふうな、製品でございます。本日はそのオープンランプロという製品をご紹介させていただきます。というわけでちょっと出します。はい、お願いします。スターショックスさんのがショックスさんに変わったと、名前が。これだから僕が持ってんのより新しいやつかな。さらにこれ多分最新モデルじゃないですかね。エアロペックスをお持ちじゃないですか。そうですね。エアロペックス色が可愛い。いっぱい種類ある。待ってくださいね。いろんな色ありますね。僕は一つ前のやつをジムとかで割と使いますね。すごい軽いですよね、なんか。確かにボディの部分がもうほとんど軽いんですよね。こっちじゃなかった。間違った、こっちは。その耳をこうギュッとしてないから、そのままつけっぱなしでこう外行って帰ってきてできるっていう感じがありますね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい。これだからフージも1個前のやつ持ってるでしょ。僕使ってます。はい。結構ヘビーローテーションしてますね、これは。なんかあと娘がやっぱ今の年からイヤホンとかあんまりこう長時間はって思うんですよ。だから骨伝導の方がいいよっつって。なるほど。はい。長くなるときは骨伝導に挿したりとか。お子さんたちにもいいですか。どちらかといえばこっちが七瀬さんじゃない。色合いは確かにね。どちらかといえば言ったら七瀬さんじゃない。入れ替えようかな。あ、でも俺がこうするとほらムエタイ選手みたいになっちゃう。前にしたらね。前にしたらね。もうムエタイでしょ。ムエタイ感。前にしたらそりゃこれ流れてるでしょ、あの曲がムエタイの。あ、軽いわ。もう装着してきた感じいかがでしょうか。もうとにかく軽い。もう最高。その色も片瀬さん。私この色が一番好き。僕もその色が一番好き。
そっちが良かった。はい、こちらなんですね。バッテリー持ちがですね、なんと最大10時間まで持つという風な製品でございます。この製品なんですけど、非常にその従来の骨伝導イヤホンで、苦手とされていた低音の部分っていうのがかなり改善されまして、全体的にこのサウンドのクオリティが上がっているようなものでございます。でボディのサイズが従来製品よりも、約 20% 小型化しておりまして、なおかつボタンの部分ですね、ボタンがこの後ろ側にこうあるんですけども、この後ろ側のボタンが、従来のモデルより、小さくなってるんですけど、ボタンだけは 30% 大きくなっているという風な、小さくなって使いやすくなったといった製品です。なるほど。はい、なので早速音楽を流していこうと思います。お聴きいただきますのは、もうまた電波音来たよ。定常波形。品川さんがね、1日目にも体験した音量とかを確認する時のってやつ。来てますか？来てますか？来てる。ありがとうございます。いや、これ本当違和感ないんだよな。びっくりすんだよな。すごいですよね。今お聞きいただいているのは昨日発表いたしました、アイスさんのイヤホンオリジナル音源のそうですね、アワーオウントーン、こちらを聞いていただきます。振動が心地いいわ。音も全然音漏れしてないですよね、なかなかね。音漏れが全くしてないわけではないですよね。なんかそのハイの部分とかはちょっと聞こえたりはするんですけど、ただ外にいたら全然気にならないというかですし、なんかでもここら辺ですっごい近くってよりは、なんかここら辺で生歌歌ってもらってるような心地よさ、前方感がいい距離感で歌ってくれてる心地よさが、確かになんかいい部分として、あれ繋がってるって一瞬になるんですよね。ここでスマホでこう繋いで聞くと、あれ、ああ繋がってるわみたいな、ここで鳴ってるんじゃないかぐらいのこう聞こえやすさというか。だからイヤホンとかみたいに耳に挿したりとか、ヘッドホンみたいに耳を塞いでるわけじゃないから、何かから出してるような音が聞こえてくるんですよね。確かにそうですね。いや、いいっすね。不思議。でもここから聞こえるから、そう不思議なんでね。本当一回体験していただきたいですね。体験したことない方は。これあと僕英会話の時とかね、これつけて家で。ああ、いいっすね。すごい。確かにいいですよ。ちょっと聞きながらっていうのは本当にそれこそながら聞きですよね。あと柔軟体操とか。あ、そうですね。ここが軽いから。ああ、いいですね。なるほどなるほど。運動にもやっぱり向いてるということでございますね。もともとのその大ヒット作になったエアロペックスがどちらかというとその声とか中音域っていうところが結構得意なタイプのサウンドやったんですけど、こちらのオープンランになってから、音的にもその広がりがすごくあって、低音から高音まで、割とまんべんなく聞ける、すごくオーディオにその近づいたというか、前まではそのどっちかっていうと、いわゆるまだ骨伝導ってこれぐらいの音だよねって感じだったんですけど、すごいその音楽にもこだわれるっていう風なサウンドにも変わったなという風な印象ですね。僕だって骨伝導出たての時はなんかやっぱりちょっとそうですね、コンピューターっぽい音になるというかね。そうですね。それはもう全くないね。普通にこのなんか生感っていうか、なんか人肌感じる感じのなんか機械音じゃない感じがすごい伝わる。いいですね。自然な音になって聞こえる感覚は確かにそのさっき品川さんおっしゃった耳に何かついてる感がないからこそ得られる部分もあると思いますね。いや、これはいいですよ本当に。また特徴的なところが高音製品ってバンドの長さ調節できないんですけど、体格の違う方でも結構幅広くフィット感が得られるというか、だって俺と片瀬さんはね問題なくできるから。そうですね。確かに。はい。富士山もちょっとされてみますか。あ、いいですか。お眼鏡をされていても割と自然につけれるかな。眼鏡つけてる人がつける。めちゃくちゃ軽くないですか。いや、いいですね。全然なんか結構干渉するかと思うんですけど、なんかそれこそ耳にグッてかかってるわけでもないんで、なんかプロレスの実況アナウンサーみたいですね。あ、本当ですか。それはあと俺は正面から見たらもみあげ伸びたみたいな。ここだけそんななってます？ルパンみたいに。すごい似合ってる。ルパンとかいいように言うのやめて。ルパンがちょっと待って。ルパン感出てます？もしかして。山田康夫さんのルパン。ぴったり。でもいや本当にでも新しいやつも相当これいいですね、フィット感。テンションが。邪魔にならない感じが本当すごいですね。
でここでこう操作できるのもいいですね、このポンポンポンって。いいですね。しかもボタンが大きくなったっていいですね。ボタンが大きくなったんで、大きさとかをここで変えれるし、ここでもう電源オフもできますし、そうマスクしててもこれマスクつけた後上からこうやれば全然邪魔にならない感じですね。いやー、いいですね。私も結構耳の穴が小さいので、わりかしなんかやっぱそれで悩むんですよね。なるほど。そうだからやっぱりもう塞がない方がなんか気持ち的に楽ですね。ああ、確かにそれもありますよね。ぜひぜひ耳の型取って。そうだ。あ、でも私も作ったことあります。あ、作りました。はい、作りました。いいですよね。クロート同士の会話みたいなですね。はい、今日は濃いですよ。こちらのオープンランプロは防水もできまして、IP55 東急の防塵防水機能がついておりますので、スポーツにもバッチリでございます。汗とかかいてもね、突はい然の雨。急速充電にも対応しておりまして、5分間の充電で最大 1.5 時間の使用が可能になっております。突然のビデオ会議なんかにもお使いいただけるんじゃないかなというふうに思います。これだとマグネット式だから挿すやつこう探さなくていいんだよね。そうですね。カチッてつなげられるから。専用充電器になってますね。途中までいったら勝手に吸い付いてくれるみたいな。そうそうそうそう。ちなみになんですけど、このショックスというブランドなんですが、タックン情報で、2019年から昨日までの総売上が約6億円。6億円、すごい。イヤホンのですよね。イヤホンの売上高が6億。イヤホンだけのってことですか？これ？はい。とんでもない。これだけで6億円売り上げてんの、イヤホン。ショックスさん全体でってことですね。ショックスさん全体で。ショックスさん製品で骨伝導系ですよね。そらビル立つわ。お世話になってます。ショックさん。そら仙台店も出るわ。オープンしました。仙台駅前近くで。そりゃ仙台駅前店店長も調子こいて髪の毛緑色にするわ。詳しい。緑っぽい。あれ画面で見たら緑っぽい。見てる。はい、価格の方が23,880円のオープンランプロでございました。続きましてですね、オープンランの方をご紹介したいと思います。はい。プロついてない。はい。なるほど。どう違うんだろう。はい、ちょっとだけ形が違います。こんな感じの製品です。色もなんかスポーティーだね。いいね、赤。ご説明の画像はこちらです。はい、オープンランというのですね。これもかっこいいですね。見た目的にはね、ほとんど変わらないんですけど、全然持っていきます。やっぱスポーツやるとき赤がいいからね。あ、そうなんですか。うん、やる気になるから。なるほどなるほど。テンション上げる色でもあると。はい。重さがですね 26g の超軽量の。26g。プロよりも。プロの方もねむちゃくちゃ軽いんですよ。プロも 29g です。あ、でもそれよりも軽いの。それも軽い。3g 違うと。3g 軽いですね。なるほど。すごいシビアな世界の話になってきましたね。C の位置がこれだから、ペアリングの方をさせていただきますね。はい。ほとんど電源つけたらもうそのままつながるんですけど。僕のスマートフォンも iPad ももうペアリングまみれでね。探すの大変ですね。まあでもつけちゃえば勝手にペアリングしてくれる。最初にペアリングのね、あれだけやってしまえば。確かに。いいですか、篠山さん。私赤。いいんですけど、浜ちゃんはなんで俺がいいって言った色をくれないのかな。いいのいいのいいのいいのいいのいいのいいのいいんだけど、やっぱ女性は赤がね。失礼します。お似合いかなと思って。赤失礼します。すみません。ちょっと古い人間で青色の男の子みたいに思ってるところちょっとあります。ごめんなさい。カスタネットじゃねえんだから。青とね、赤でね、くっついてますけど。あれ女の子と男の子が揉めないようにカスタネット赤と青になってんの。そうなんですね。あ、そうなんですか。ひっくり返して使えばいいよって。そうらしいですよ。そんな雑学。そんな優しい。今ここで。諸説あるけどね。ちゃんと。知らんけど。注意事項も言っていただいて。一応ね、音関係ですからね。でも確かにちょっと鮮やかな色ですよね。お、かさつさんどうですか、つけ心地まずは。あ、でもなんかさっきそうですね、ほぼ変わらないということでつけ心地感はどっちもいい感じですね。やっぱその異物感はない感じですね。ないです。あ、軽い。おお、軽いぜ。やはりちょっと軽さを感じる。あ、軽い軽い軽い。いいね、やっぱ。これ、あ、マジでめちゃめちゃ軽いね。おお。
そんなさ、0.3 ぐらいお前わかんの3グラムという、そのツッコミありそうですが、そのイヤホンとかやっぱコード分の重さだったりとか、そのワイヤレスもあれ分のね、あんだけのいい音出すからここに重みがあるけど、これ全くないね。おお。そういう意味ではやっぱ使いやすく軽く感じるっていうのはさっきのスポーティーなちょっと写真にもありましたけど。4日ぐらいつけてずっと過ごせます。4日ぐらいつけてられる。4日ぐらいつける必要ないんですよ。もうノンストップでつけてられる。4日つけれるならもうなんかずっといけそうですけど、そのまま。めちゃめちゃ軽い。本当につけてる感を感じないぐらい。なるほど。音の評価も聞きたい。はい、そうですね。音なんですけど、どちらかというとプロの方が音的にも音幅が広くてですね、でどちらかというと低音域がしっかりしているタイプで、今お付けいただいているオープンランの方がどっちかっていうとミドルより真ん中寄りですね。私ミドルの方が好きだな。はい、声ですとかギターですとか、ドラムでいうところのスネアみたいなところは非常に聴きやすいサウンドになっておりますので、で音楽をたくさん聴くっていうシーンも、もちろんあると思うんですけど、ながら聴きとなるとやっぱり声の部分ですね、ラジオであったりとかポッドキャストであったりとかを聞きながら何か作業をするとか、運動をするとか、フィットネスなどをする場合にはなんていうんですかね、ヨガのどのポーズを取ったらいいみたいな YouTube を見ながらお使いいただくみたいなシーンが想定されるんじゃないかと。家にお子さんがいるとね、そうですね、 YouTube でヨガやってのんびりはしてるけど、赤ちゃんがいるとかお子さんがいるとかっていう場合、こういうのいいよね。そうですね、宅急便とか急に来た時にね、なんかピンポンって反応できへんかったら受け取り損ねちゃうみたいなとこあるかもしれないですね。圧迫感も全然ないし。ないですないです。これサイズ的にはなんかちょっと小さくなったように見えるんですけど、ワームの部分がすごく柔軟にできてるんで、あんまり体格とか気にしなくても全然いいのかなというふうに思います。これがいいんだよね。また俺これカバンに放り込んだりするけど、タフですね。これが強いから、このままガンって入れててもカバンの中に全然大丈夫なので、なんか引っかかで伸びちゃったとかなっても全然大丈夫だし、そんなに形状が変わらないんだ。折れたりとか変な風になったりはしないと。かなり柔らかく作られてますね。でこちらもですね、オープンランの方が実は防水防塵性能が上でして、上なんだ。 IP67 なんですよね。67、はい、67と言いますと、僕はめちゃくちゃ水をかぶってるんですけど、防水の確認のためによくやられてますね。 IPX7 までいきますと水の中に水没させても大丈夫というレベルなんですね。そうなってくると泳ぎながらっていけんのかな。泳げないです。泳げない。はい、すみません、即答で申し訳ないです。でも確認してもらいや俺が泳ぎながらつけたいなってちょっと一瞬思って。確かに。なぜならですね、イヤホンヘッドセット側の方は大丈夫なんですけど、Bluetooth の電波が水通れないんですよ。そういうことなんだ。全くならないってわけじゃないんですけど、仮にずっと平泳ぎとかやったらワンチャンいけるかもしれないですね。ゆっくり顔だけ出してみたいな。昔イヤホンでさ、つけながら泳げるやつあったよね。はい、それはですね、おそらくイヤホン本体側に、音源を保存しているタイプのものですね。Bluetooth じゃないやつだと思います。なるほどなるほどなるほどなるほど。そういった製品も、ちょこちょこありますね。なるほど。そうなるほど。でもそれはつけてたのよ。そのプールで聞くイヤホン。ちゃんと聞こえるんですか。ちゃんと聞こえるんですけど。ちょっとまた別の商品をでも顔出してちょっと水に浸かりながらちょっと顔が出てみたいな使い方は全然できると思うんですよね。どうですね、多分プールで歩くとかはできると思いますけども、あれじゃない、平泳ぎでちょっと聞こえてすごい気持ち悪くないですか。犬時とかずっと出てれば何とか顔が出てればだから顔を出して泳ぐ分にはいける。バチャバチャとかは平気ってことですもんね。水がそうですね、全然それぐらいやったら平気ですね。なるほど。はい、なのでちょっとお水とかにかかる場合がある方はこちらのオープンランも想定してみたらいいんじゃないかなと思います。価格の方はオープンランプロより少し抑えて17,880円でございます。これ充電も10分で 1.5 時間。そうですね、10分で 1.5 時間の使用可能。10分だぜ。すごいですよね。早い。10分だけ入れたらもう本当に出かけて帰ってくる、いけちゃう。充電はプロもオープンランの方もどっちも10分で 1.5 時間の使用ができると。素晴らしいですね。
これ後に出してほしいな、泳げるタイプだから。これに音楽入れるタイプ。あ、もうこれに入ってるやつ。いや、このイヤホンでプールを泳げるやつって、水はね、耳の中にこう感じたいんですよ。こう耳を塞いで音が聞こえてくるからいいんだけど、これなら耳出したまま泳いで外の音も確認しながら泳げるってなって最高なんで、ぜひなんとか次のいいフェスまでに作ってください。ショックサウンドないですよ。これも多分たっくんやったら来週ぐらいに持ってきそうですよね。確かに。でもそれあったらまたちょっと革命起きますね。水中用イヤホン出てますよってこれのことじゃないよね。違うんですよね。実はまたあるんですけども、そのお話はまたいつかの機会にさせていただくことにしましょう。では次のご紹介に進ませていただきます。はい、では次の紹介は谷見くんにお願いします。はい、今日も自分にグーパンチ PR 部の谷美久です。ありがとうございます。ありがとうございます。全部やらなきゃ全部やらなきゃ。なんで全部やらなきゃ。そんな緩くないですけど。今回もちょっとご紹介させていただきます。お願いします。はい、ハイユニットの HSE-BS5000 オンイヤースピーカーという製品です。こちら昨日ご紹介にあった有線イヤホンと同じブランドでお求めやすい価格のイヤホンを多数販売しているブランドになっております。でこちらの製品も4950円というお手頃価格になっております。でながら聞きの製品なんですけど、先ほどまでご紹介していた骨伝導のタイプではなくてオンイヤースピーカーというもので、指向性の高い設計のスピーカーで音を耳に届けるという仕組みの製品です。だから骨伝導と違って側圧や振動がなくて、重量も 18g と軽いので長時間の利用もしやすくなっております。ちょっと待って、昨日ちょっと話題に出たランウォーキングありになってるよ。お、本当だ。はい。ながら聞き。ながら聞き。ランウォーキングはありです。自転車はダメです。自転車がダメ。危ないんで。ランはいいんだ。じゃあランは別に大丈夫です。まあランよく聞きますよね。そのイヤホンしながらというか、ここになんかつけて、そうこれ電動じゃないと。そうです。スピーカーになってます。耳元で聞くスピーカーみたいなものです。どちらかというと耳元スピーカーですよね。ちょっとだからだいぶ前に紹介いただいたメガネ型スピーカーにちょっと近いものになりますね。ちょっと男らしくなりました。ちょっとこわもてな感じで。ルパンみたいこれ。いいですね。じゃあ音楽流していきます。よろしいですか。はい。これまた違うね。そうですね。聞こえ方も骨伝導とかなり変わってくるかなって思います。あれ、しかも結構これ音量今どうですか、品川さん。全く聞こえない。全く聞こえない。結構聞こえないですね。今ちょっと傾けてみて、あーぐらいなんですよ。でこの距離とほとんど聞こえないですよ。これね、またね、骨伝導とは違うね。近くにスピーカーにこうやって聞いてる感じ。まさにここにスピーカーがあってこうやって聞いてる感じのノリ。不思議。そうですね。なのでこの振動とかがない分やっぱりつけやすいし使いやすいっていうところはあるのかなっていうので、ながら聞き初めてするとかちょっと気になってた製品っていう方には、5000円っていうところでお手に取りやすい製品にもなっております。あれかもね、骨伝導のちょっとここ震えるの気になりますっていう人はこっちの方がいいかもしれない。そうですね。それが全くないから。それはすごい。結構万人受けするのはやっぱこっちスピーカーの方があるのかなっていうところと、お手頃価格っていうところが魅力の製品です。なるほど。聞こえ方が全然違うな。そうですね。どっちがいいとかじゃなくて、本当にこっちはスピーカーから耳に聞こえてくる感じっていう感じ。そうですね。ながら聞きでもどういう使い方したいかとかで結構製品選べるので。軽さにまずは。軽いですよ。もうなんかタンポポの綿毛が舞い降りたみたいなぐらい素敵な表現。って感じ。ほとんどわからない状態ですね。さっきのがなんかこう綿棒をつけてるぐらいで、今も綿毛ぐらいですね。やらないですよね。ふわふわしたもの。優しい。じゃあ軽さで言ったらかなりこの上をいってるんですかね。本当
当にノンストレス。ノンストレス。そうですね。だからリモートワークとかでも全然使える、ずっとお仕事中使えるっていう風になってますし、まあ家事とかでも使いいただけますし、こちらも IPX4 度防水にも対応しているので、それこそ運動時とかにもお使いいただけます。なるほど。耳を塞がないっていうストレスはね、あるからね。これ多分1年ぐらいつけてられますね。1年、だいぶ伸びましたね。充電切れるんですよ。先ほどから。充電しながらね。本体部分とか耳に当たる部分とかの柔らかさとかがすごく個性的ですよね。なるほど。紐みたいな。本当ですね。すごい。でも音もバランスいいです。すごく。何が特化してるっていうよりはすごくバランスよく優しく包んでくれる感じがしましたね。さっきの骨伝導と比べて音漏れとかってどんな感じなんですか？音漏れも結構そうスピーカーなんでこう聞こえそうっていうイメージがあると思うんですけど、それよりは全然聞こえにくいって言いますか、まあでもちょっと静かなところでだったらちょっとあんまり危ないかなと思うんですけど、だから爆音で静かなとことか、ちょっと電車で大きな音でとかはちょっとあれかもしれないけど、でも音も結構聞き取りやすいので、少量の音量で全然聞けるので、そんなに大きい音量出さなくても聞けるっていうところもいいところかなって思います。なるほど。ながら聞きにはちょうどいいですね。いや、スポーツやるときながら聞きなんだからさ。まあ基本そうですよね。だからあんまり爆音だったらもうながらじゃないから。だったらちゃんと聞きたいですね。だったら集中してなんか聞きなさいよってなっちゃうから、その常識の範囲内の音量であれば多分聞こえてこない。本当にジムとかで室内だと思うんですけど、そういう場面でも全然人の気にならずには使えるのかなと思います。はい。これは防水機能はIPX4 なので、IPX4 やと小雨ぐらいやったら大丈夫ってことですね。おお、なるほど。ちょっとぐらい水ぐらいかかる、生活防水ぐらいやったら全然問題ないですね。いや、いいですね。ちゃんとその防塵防水もありつつで、このちょっと新しいタイプのながら聞き。はい。こちら価格、最後にこの価格がね、いいんですよね。はい、価格は4950円。2000円でお釣りがありがとうございます。はい、だわ。安いの。1000円切るのはね。本当に。はい、谷口さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きましてはですね、少し変わったタイプのながら聞きを聞いていただこうかと思います。紹介するのは私なんですが、ヌアールのトラックイヤープラスをご紹介しようと思います。こちらです。はい、ご紹介するのはですね、イヤーピースですね。イヤホンの先っちょのご紹介をしようと思います。イヤホンの先っちょというのは本来ですね、耳に密着させて、低音ですとかイヤホンのその出せる実力っていうのをしっかり出すためのものなんですけど、もうすごく逆の発想で隙間を作っていってそれで外の音を取り込もうっていう、全く別の、はい、というのでですね、今お手元に失礼します。こちらとよいしょ。これがついてるやつがそうですか？こちらなんですが、なんかタイヤみたい。そうなんです。このフレンチクルーラのようなものがそうなんですね。タイヤみたいなやつですね。藤壺みたい。もっと可愛い。つけやすい。タイヤフレンチクルーラーってきたのに藤壺で。普通でも今つけてる状態だとその密閉感がだいたいあるんですけど、これはねないんですよ。周りの声がちゃんと聞こえる上で。おー、すごい。このタイプのイヤホンって結構ギュッときて、そうですね、周りの音遮断するけど聞こえる聞こえる。パッシブノイズキャンセリングがある中で音楽をちょっと小さめで流していきます。すごい。不思議、なんか密閉感がめちゃめちゃあるのにちゃんと会話できますよね。音楽かかってるけど周りの音全然聞こえる。確かにそれはあんまり不思議。これなんか不思議だわ。イヤホンで有線で耳に入れてんのに、こんな周りの音聞こえるって。全然会話できますね。ここと加藤さんで会話できるぐらいだから。不思議。今お使いいただいているのが有線ピアホン1ですね。1ですね。有線ピアホン1。イヤホン1ですね。これね。これまた新感覚だわ。これね、だいぶ音隙間空いてると低音逃げちゃうイメージあるけど。
そうなんです。むしろこれ低温逃がしてるんですね。逆に逃がすことで、それでその冷やする能力を上げてると。まあそういう一工夫というか、ちょっとそのアイディア商品といった感じですよね。イヤーピースやっぱり僕めちゃくちゃ集めてるんで、ほとんどのイヤーピースがやっぱり遮音性高めて低音をしっかり出すとか、音を良くするって感じなんですけど、低音をこう思い切ってバンと抜いて、こう遮音性を下げてながら聞きをするっていう新スタイル、なかなか他には見ないイヤーピースかなというふうに思います。そうですね。イヤーピース好きな人は絶対買ってほしいですね。これ音漏れはどうなの？聞こえてるbuaya tersebut. Setelah itu korban diselamatkan oleh warga yang berada di daerah pantai tersebut. Kemudian korban dibawa ke rumah bersama warga. Menurut keterangan dari Kapolsek Simpang Rimba, Ibtu Junaidi, seizin Kapolres Bangka Selatan mengatakan bahwa korban membenarkan korban dimakan oleh buaya ganas. Kejadian tersebut ketika korban ingin memukat memasang pukat di daerah Pantai Brani. Namun korban sempat melakukan perlawanan terhadap buaya tersebut. Saat ini korban sudah berada di rumah dan mendapatkan tindakan dari tim medis maupun warga setempat. Mungkin seperti itu, Saudara Mei. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Pelarian pencuri motor di Bandar Lampung selama 1,5 tahun berakhir di penjara. Buronan curanmor ini berhasil tertangkap oleh petugas Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung ketika berada di persembunyiannya. Pelaku curanmor yang cukup meresahkan ini bersembunyi di kontrakan di Jalan Pramuka Kemiling, Bandar Lampung. Polisi yang mengetahui keberadaan buronan itu langsung melakukan penangkapan pada Jumat 24 Juni malam lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mei, bisa saya informasikan untuk penangkapan satu tersangka pelaku pencurian sepeda motor ini dilakukan pada 24 Juni kemarin, di mana aparat kepolisian mendapatkan informasi keberadaan pelaku dari rekan yang sudah lebih dulu diamankan. Adapun tersangka berinisial RJ ini merupakan satu komplotan dengan 3 pelaku yang sudah lebih dulu diamankan. Adapun mereka kerap melakukan aksinya pada dini hari. Adapun yang salah satu TKP yang dilakukan oleh tersangka RJ ini di wilayah Waihalim, Bandar Lampung. Pada saat itu 6 orang pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Sampai di lokasi kejadian mereka mengambil 3 unit motor para penghuni indekos di wilayah Waihalim tersebut. Setelah video tersebut viral, tersangka mengaku langsung kabur dan tidak lagi melakukan pencurian, dan dia pun mengakui bahwa pencurian tersebut baru dilakukan 1 kali itu. Dan saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menangkap 2 DPO lagi yang belum teridentifikasi. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sukarame. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, saya jelaskan bahwa Polsek Sukarame telah ungkap kasus daftar pencarian orang atas nama RJ yang DP sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Untuk keterangan tersangka bahwa sebelum melakukan yang TKP di Kecamatan Waihalim, jadi sebelumnya juga melakukan pencurian dengan hasil 3 unit sepeda motor di Kecamatan Kemiling. Sebanyak 3,6 kg sabu dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor BNNP di Jalan Manunggal, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Rabu 29 Juni sore. Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan barang bukti hasil kejahatan itu ke dalam mobil insenerator dan dipimpin langsung Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen Pol Giri Prawijaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba.
Ya, Dea. Silakan Empa dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners dapat saya jelaskan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah memusnahkan 3,6 kg sabu hasil pengungkapan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, di mana ada 4 tersangka yang juga terlibat dalam peredaran bisnis haram itu. Satu di antaranya berinisial RJ, di mana pelaku ditangkap di rumahnya dan bersama 4 lainnya. Saat penangkapan, polisi melakukan penggeledahan mendapati barang bukti sabu itu seberat 3,6 kg. Selain itu, di kasus lain juga ditemukan barang bukti ganja seberat 960 kg oleh 2 tersangka lain. Dan kemudian 2 pengungkapan kasus ini barang buktinya telah dimusnahkan kemarin di BNNP Sulawesi Selatan karena telah dianggap berkekuatan hukum tetap. Tidak sampai di situ, BNNP Sulsel yang getol melakukan pengungkapan kasus belum lama ini juga mengungkap peredaran sabu lagi 2 kg, namun saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Khusus di Sulawesi Selatan, selain BNNP Sulsel, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menggelar operasi anti peliku, di mana operasi itu telah mengamankan 402 orang di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Operasi ini berlangsung sejak 9 Juni hingga 28 Juni 2022. Nih. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Momen pelepasan jemaah calon haji di Masjid Islamic Center tampak diramaikan oleh keluarga yang datang mengantarkan dan memberikan doa pada Rabu 29 Juni. Tampak warga berjejer begitu euforia saat ratusan JCH ini masuk ke dalam bus yang akan berangkat menuju Bandara Internasional Juwata Tarakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dari lokasi pelepasan di Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Mei, momen pelepasan jemaah calon haji atau JCH di Masjid Baitul Izzah Islamic Center tampak diramaikan oleh sejumlah ratusan keluarga yang mengantar keluarganya untuk berangkat ke Tanah Suci pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kemarin. Adapun memang dikatakan salah seorang jemaah calon haji yang berhasil kami wawancarai, sebut saja namanya Ibu Hanafia, perempuan berusia 64 tahun ini, akhirnya ia bersyukur bisa bernapas lega karena tahun ini namanya terpilih untuk ikut berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan ia juga mengakui memang sudah 12 tahun menunggu masuk dalam daftar antrian, ditambah lagi pada saat pandemi COVID-19 muncul dan harus menunggu dan harus tertunda keberangkatannya selama 2 tahun. Ia juga meniatkan berangkat ke Tanah Suci untuk mendoakan almarhum ayahnya. Kemudian dikatakan Kepala Kantor Kemenak Kota Tarakan, Haji Sabera, disebutkan total ada 68 jemaah calon haji yang berangkat dari Tarakan pada hari Kamis, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kemarin di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan. Dan 68 jemaah calon haji ini akan tiba di embarkasi Balikpapan dan akan bergabung dengan ratusan jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Timur, dan mereka akan berangkat ke Jeddah pada hari ini sudah berangkat di jadwal hari Kamis hari ini tanggal 30 Juni 2022 siang tadi sekitar 14.00 WITA, dan perjalanannya mungkin memakan waktu sekitar 10 jam
Adapun jemaah haji yang berangkat hari ini ke Jeddah dari embarkasi Balikpapan itu tergabung dalam kloter ke-7 sebanyak 360 jemaah. Dikatakan Bapak Haji Sabera sendiri, jemaah calon haji ini akan melaksanakan ibadah haji selama 40 hari dan dijadwalkan kembali tiba ke tanah air sekitar tanggal 12 Agustus 2022 mendatang. Ia mengimbau kepada jemaah calon haji agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama berada di sana karena mengingat kondisi cuaca di sana sangatlah panas. Kemudian Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kas juga ikut melepas secara simbolis puluhan jemaah haji asal Tarakan di Masjid Baitul Isa Islamic Center. Ia juga memberikan pesan-pesan kepada jemaah sebelum berangkat dan menaiki 2 bus yang mengangkut mereka menuju Bandar Udara Internasional Juanda Tarakan. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kas sendiri, jemaah diminta untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian mengikuti semua arahan dari pembimbing, termasuk pendamping dan ketua regu saat berada di Tanah Suci. Kemudian kembali lagi membaca buku manasik yang sudah diberikan dan diajarkan saat pelatihan, sehingga diharapkan nanti bisa kembali ke tanah air sudah menjadi haji yang mabrur. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kas sendiri, 68 jemaah haji ini yang berangkat diharapkan nanti bisa kembali juga dalam jumlah yang sama utuh, yakni kembali ke tanah air, khusus kembali ke Kota Tarakan sebanyak 68 jemaah haji. Dan ia juga meminta kepada para jemaah agar tetap menjaga nama baik Indonesia karena bagaimanapun jemaah haji asal Indonesia adalah cerminan bangsa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Tarakan, Kepala Kantor Kemenak Tarakan, serta jemaah calon haji. Berikut tayangannya untuk Anda. Jemaah dari Tarakan. Nah, ini dia nanti berangkat ke Balikpapan ya Pak ya? Berangkat ke Balikpapan untuk 1 hari 1 malam, karena hari ini diterima di embarkasi itu jam 2 siang. Jam 2 siang nanti besok dia berangkat jam 2 siang juga. Jadi 1 hari 1 malam dari Balikpapan. Kemana Pak? Ke Jeddah? Langsung ke Jeddah. Tapi kemungkinan singgah di Padang atau di Batam saya nggak tahu, untuk ngisi BBM. Sementara ngisi BBM paling 2 jam, langsung dia berangkat sampai ke Jeddah 10 jam. Nah, ini sebelum keberangkatannya ada pemeriksaan lagi nggak Pak dari jemaah? Di Balikpapan mereka nanti akan diperiksa kesehatan lagi. Akan diperiksa, tapi kalau dari sini sudah sehat, insya Allah saya yakin. Karena ini kan usianya mereka di bawah 65 semua. Bahkan ada yang lebih muda kan. Kalau yang lebih muda usia berapa? Saya tidak hafal berapa, cuma yang jelas ya agak muda daripada 65 tahun. Oh. Gembira Bu ya? Iya, gembira, karena lama saya menunggu. Berapa lama Bu nunggunya Bu? 12 tahun. 12 tahun Bu ya? Terus Bu berangkat sendiri atau? Ada keluarga. Ada keluarga ya, tidak sendiri Bu ya? Jadi persiapan seperti apa yang Ibu siapkan Bu? Untuk ke Tanah Suci ada yang diharapkan ya Bu? Didoakan? Ada. Apa Bu? Apanya? Ada yang mau didoakan nggak? Iya, bapakku. Bapakku. Tanya yang meninggal, kasihan aku sebatang kara ini. Tidak ada saudaraku. Jadi Ibu bersyukur masih bisa berangkat Bu ya? Iya, iya, alhamdulillah ada panggilan. Berapa tadi Bu usia? Ya, yang pertama saya menyampaikan selamat kepada jemaah haji Tarakan sebanyak 68 orang ini yang hari ini berangkat. Tadi sudah kita berangkatkan. Tentu ini kan melalui penantian yang cukup panjang, mendaftarnya mulai tahun berapa, terus selama 2 tahun juga ditunda karena pandemi COVID-19. Belum lagi juga ada pembatasan kuota dari Arab Saudi yang mengurangi sampai separuhnya dari kuota sebelumnya. Tentu jemaah yang terpilih tahun ini ya betul-betul ini adalah jemaah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus betul-betul dijaga ini amanah ini. Jadi sayang sekali kalau beribadah lalu tidak mencapai haji yang mabrur. Makanya saya ingatkan dari kepala calon jemaah haji, ikuti semua arahan, bimbingan baik dari para pembimbing waktu manasik haji di Indonesia, termasuk juga nanti pembimbing ibadah selama berada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan. Ya tetap jaga kesehatan yang prima,
karena memang nanti puncak ibadah haji itu adalah pada saat wukuf di Arafah, sehingga sebelumnya ini tentu harus dijaga jangan sampai pas puncaknya malah drop. Ya, sama kalau kita mau pertandingan ini, ya pertandingan pada saat simulasi diporsir malah pada saat pertandingannya malah nggak bisa masuk di arena itu, ya tentu akan ya tidak haji kalau tidak sampai di Arafah. Kota Manado satu di antara 11 wilayah tempat uji coba pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina. Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan menjelaskan, uji coba itu akan dimulai pada 1 Juli 2022 nanti. Manado dipilih sebagai tempat uji coba sebagai perwakilan konsumen di Pulau Sulawesi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Baik, terima kasih rekan Mei. Kami dari Manado menyampaikan bahwa kota Manado yang berada di Provinsi Sulawesi Utara itu merupakan salah satu kota yang menjadi tempat untuk pelaksanaan uji coba pembayaran atau pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina. Dan uji coba ini sesuai dengan petunjuk dari Pertamina akan dilaksanakan di 11 wilayah kabupaten kota yang ada di 5 provinsi di Indonesia dan akan mulai berlaku 1 Juli 2022. Jadi mulai besok itu uji coba pembelian bahan bakar minyak subsidi, solar dan Pertalite itu menggunakan aplikasi My Pertamina. Dan dari penjelasan yang kami peroleh dari Pertamina bahwa konsumen Pertalite dan solar itu harus melakukan registrasi. Cara melakukan registrasinya itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu melalui aplikasi My Pertamina, dan yang kedua melalui website khusus yang disiapkan oleh Pertamina yaitu subsiditepat.pertamina.go.id. Dan apa saja yang perlu disiapkan oleh konsumen? Beberapa data paling penting yang perlu disiapkan oleh konsumen yaitu NIK, nomor induk kependudukan, fotokopi KTP, kemudian pajak kendaraan, nomor polisi kendaraan, dalam hal ini mobil, kemudian data-data terkait lainnya sebagaimana yang akan diberi petunjuk dalam aplikasi ataupun website. Nah, setelah konsumen melakukan registrasi, konsumen akan diberikan kesempatan dalam masa tunggu, di mana jika data konsumen itu sesuai dan dinilai layak untuk membeli, menerima subsidi, akan menerima barcode. Barcode akan dikirimkan ke aplikasi My Pertamina maupun ke website yang sudah diakses oleh konsumen. Nah, barcode tersebutlah yang akan digunakan untuk melakukan pembelian di SPBU khususnya untuk solar, subsidi, dan Pertalite. Nah, disampaikan pula bahwa uji coba ini bertujuan untuk melakukan pendataan lebih fokus kepada bertujuan untuk menciptakan subsidi tepat sasaran. Jadi bukan untuk melakukan pembatasan, tetapi bagaimana subsidi ini nantinya bisa lebih tepat sasaran. Demikian Mei kami sampaikan. Baik, terima kasih Fernando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi yang penting didaftarkan, kalaupun dia perlu bantuan, kita menyiapkan nanti semacam booth untuk coaching klinik di SPBU untuk mengajari orang mendaftar di sistem ini gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah ini adalah keresahan semua masyarakat akan subsidi yang tepat sasaran, yang berhak menerima subsidi, yang bisa mengisi Pertalite dan solar. Kemudian kemudian mekanisme yang dilakukan itu dia registrasi. Caranya yang pertama kita harus mendata, terus registrasi itu nggak harus lewat aplikasi, bisa lewat web, dan kita siapkan klinik di SPBU untuk bisa membantu masyarakat yang awam terhadap mekanisme pendaftaran seperti ini. Nah, terus ini sifat-sifat subsidi dan sebagainya, intinya gini,
Kalau orang nanya dasarnya apa, Pertalite dan solar subsidi, Pertalite itu adalah jenis bahan bakar khusus penugasan. Kalau solar itu subsidi, Pertalite itu nggak disubsidi, tapi yang menanggung biaya sehingga harganya itu sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah adalah Pertamina. Pemerintah ngasih penugasan harganya 7.000 ya 7.000 di harga 7.000, tidak tergantung dengan harga minyak dunia. Beda seperti Pertamax, beda seperti yang lain, itu bisa naik. Terus solar subsidi itu disubsidi oleh negara. Nah, dua-duanya baik Pertalite. Aibda Agung Gede Asmara Jaya merupakan calon penerima Hugeng Awards 2022 atas dedikasinya selama ini terhadap literasi dan kemanusiaan. Aibda Agung Gede merupakan anggota Satpol Airut, Polres Lampung Selatan. Sementara Hugeng Awards 2022 rencananya akan digelar pada 1 Juli mendatang di Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Domi. Baik, Aibda Gede Agung Asmara Jaya merupakan Subit Lidik di Satpol Airut Polres Lampung Selatan. Ia merupakan salah satu nominator di ajang penghargaan Hugeng Award 2022 dalam bidang dedikasi. Berkat pojok baca yang ia bangun dari tahun 2017 mengantarkan ia menjadi nominator dalam penghargaan tersebut. Di dalam penghargaan tersebut terdapat 3 kategori. Yang pertama adalah berintegritas, lalu ada berinovatif dan berdedikasi. Melalui literasi dan pojok baca yang ia bangun, Gede Agung terpilih menjadi nominator di kategori berdedikasi berkat literasinya. Lalu pojok baca yang ia bangun tersebut merupakan swadaya yang ia miliki. Di pojok baca tersebut terdapat banyak sekali buku bacaan, dari buku baca cerita, pelajaran, hingga buku pelajaran agama, begitu Al-Quran. Dan di pojok baca yang ia miliki, semua anak boleh membaca sepuasnya dan boleh membawa pulang di pojok baca tersebut. Lalu anak-anak yang membaca di pojok baca tersebut rata-rata dari usia SD hingga kuliah, karena di sana juga terdapat juga skripsi, contoh-contoh skripsi yang dapat digunakan untuk mahasiswa untuk sebagai dasar mereka untuk penelitian, begitu. Lalu di mata masyarakat, saya sempat bertanya dengan kepala dusun di Minangrua, kepala desa Kelawi di Kecamatan Boko ini. Gede Agung tersebut merupakan masyarakat yang supel, dan setiap ada kegiatan di lingkungannya dia selalu aktif, begitu. Lalu menurut anak-anak atau anak didiknya yang ia ajarkan di pojok baca, ada salah satu yang saya tanyakan, ia terinspirasi menjadi polisi berkat apa yang diajarkan oleh Gede Agung selama ini. Ia merasa jiwanya terpanggil sebagai polisi karena melihat ketangkasan dan kewibawaan dari Gede Agung tersebut. Begitu, rekan. Baik, terima kasih rekan Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengumuman hasil PPDB berlangsung di SMA Negeri 1 Manado. Ada yang senang karena bisa diterima, namun ada juga yang merasakan hal sebaliknya. Pasalnya ada ribuan pelamar di SMA ini, namun seat yang tersedia hanya ratusan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi PPDB online kemarin diumumkan secara serentak di SMA dan SMK se-Sulawesi Utara, dan khusus di SMA 1 Negeri Manado terjadi sesuatu yang menarik karena ini adalah SMA negeri favorit, hingga banyak sekali warga yang atau calon peserta didik yang mendaftar di sana, dan sudah diumumkan kemarin. Jadi yang lulus itu ada sekitar 300-an, namun masih ada juga tambahan lainnya, tambahan rombel mungkin seperti itu karena banyak sekali peminat.
dan terpantau oleh Tribun Manado banyak warga atau calon peserta didik yang sangat senang karena namanya ada di papan pengumuman. Namun ada pula yang sedih bahkan meneteskan air mata karena tidak beroleh kesempatan untuk masuk ke SMA tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah siswa menengah pertama dan orang tua di Bangka Barat mengalami kesulitan saat mendaftar penerimaan peserta didik baru ke sekolah menengah atas melalui jalur online atau daring di Bangka Barat. Hal itu menyebabkan mereka mendatangi sekolah tempat mendaftar guna menanyakan permasalahan yang dialami. Seperti halnya Reyvald Raditya, seorang siswa SMP Negeri 1 Muntok yang mengalami kesulitan saat mendaftar melalui jalur online. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Iya, Meh. Baik, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kemarin Rabu tanggal 29 Juni 2022. Sejumlah siswa menengah pertama dan orang tuanya mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Muntok, Bangka Barat, yang guna mendaftar dan menanyakan perihal mengapa mereka bisa ditolak oleh sistem lantaran untuk mendaftar mengalami kesulitan. Reyvald sempat mengatakan dirinya tempat kesulitan waktu mengupload foto ke situs yang tersedia lantaran file yang dimilikinya terlalu besar sehingga dia mendatangi pihak sekolah untuk menanyakan permasalahan tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muntok Bangka Barat, Rima Yani, mengatakan memang banyak kesulitan yang dialami calon siswa, baik calon siswa maupun orang tua yang mendaftar melalui jalur online. Akhirnya pihaknya melakukan verifikasi data serta membantu Pak calon siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolahnya tersebut. Menurutnya penyebab itu lantaran sistem banyak yang menggunakan seprovinsi Bangka Belitung. Begitu Mei yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyindir penutupan seluruh gerai Holy Wings di Jakarta dimanfaatkan untuk panjat sosial atau pansos. Hal ini diungkapnya saat rapat terkait monitoring dan evaluasi operasional tempat hiburan Nightfall. Hal ini diungkapnya saat rapat terkait monitoring dan evaluasi operasional tempat hiburan Bungkus Night Volume 2 dan Holy Wings di lantai 2 DPRD DKI Jakarta. Mulanya pernyataan ini muncul setelah politikus PDI Perjuangan ini menjabarkan kesalahan yang dibuat oleh Holy Wings, dimulai dari pelanggaran jam operasional dan berkerumun saat pandemi, hingga promosi minuman beralkohol gratis untuk orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria yang viral belakangan, serta bukti melanggar sejumlah aturan. Rentetan kesalahan yang ada inilah yang dicermati oleh Gilbert. Apalagi Pemprov DKI Jakarta justru baru mengambil langkah penutupan. Sebagaimana diketahui, izin usaha di 12 gerai Holy Wings di DKI Jakarta dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Izin usaha 12 gerai Holy Wings di ibu kota resmi dicabut lantaran dinilai menyalahi aturan perizinan usaha. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria mengatakan adanya penyalahgunaan izin ini baru terungkap seusai polemik promo minuman keras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Kendati demikian, orang nomor 1 di DKI Jakarta ini memastikan pencabutan izin usaha Holy Wings tak ada kaitannya dengan promo tersebut. Pencabutan izin semata-mata dilakukan lantaran menyalahi perizinan usaha. Pertama, terkait sertifikat standar KBLI yang merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar yang menyediakan minuman beralkohol dan non-alkohol, serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
Penelusuran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM juga menemukan fakta bahwa Holy Wings Group ternyata hanya mengantongi sertifikat KBLI 47221. Sebagai informasi, pemilik sertifikat ini hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk dibawa pulang. Dengan kata lain, pengunjung tidak diperkenankan untuk minum di tempat. Setelah menemukan adanya masalah administrasi ini, kedua organisasi perangkat daerah ini langsung mengajukan rekomendasi untuk mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings di ibu kota. Anggota DPR RI Dapil Jakarta Kamru Samad meminta Anies Baswedan memberikan modal usaha untuk mantan karyawan Holy Wings. Hal tersebut berkenaan dengan pencabutan izin 12 gerai Holy Wings oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Kamru Samad mengusulkan modal usaha tersebut disediakan oleh Bank DKI Jakarta, terutama untuk karyawan yang berKTP Jakarta. Terkait pencabutan izin, Kamru Samad menegaskan hal itu merupakan kewenangan Pemda. Namun pemerintah perlu mempertimbangkan perekonomian rakyat yang saat ini tengah berusaha bangkit di tengah pandemi COVID-19, sehingga jangan sampai ada ancaman PHK di tengah momentum pemulihan ekonomi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji mencari solusi terbaik untuk ribuan karyawan Holy Wings yang terkena PHK. PHK ini akibat dicabutnya izin 12 outlet Holy Wings di DKI Jakarta, di mana penutupan outlet Holy Wings di Jakarta ini membuat 3.000 orang terdampak. Ahmad Riza Patria mengaku akan mencari solusi bagi ribuan karyawan Holy Wings yang kehilangan pekerjaan ini. Ahmad Riza Patria mengaku berterima kasih kepada semua pihak yang membantu Pemprov DKI dengan membuka usaha dan dapat menghadirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun ia berharap semua pihak mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings Indonesia yang ada di ibu kota. Pencabutan izin dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengawali agenda di Ukraina dengan meninjau puing-puing atau reruntuhan kompleks apartemen Lipki di kota Irpin pada Rabu 29 Juni. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana didampingi oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin ketika menyaksikan puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang tersebut. Presiden Jokowi pun berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Seusai mengunjungi reruntuhan apartemen Lipki di kota Irpin, Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga diagendakan berkunjung ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kiev. Pada siang harinya waktu setempat, Presiden Jokowi baru akan ke Istana Mariinsky untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sementara pada sore hari, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas akan kembali ke stasiun sentral Kiev untuk kemudian bertolak menuju ke stasiun Przemyśl di Polandia dengan menggunakan kereta luar biasa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Agung dilaporkan turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana saat meninjau kota Irpin. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, dalam kunjungan ke Irpin, Presiden Jokowi dan Ibu Negara didampingi Wali Kota Irpin, di mana dalam kesempatan tersebut Wali Kota Irpin menjelaskan lebih dari 70% bangunan terdampak karena perang. Namun 40% dari penduduk Irpin sudah kembali ke kota Irpin. Dari kota Irpin, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Iriana kemudian meninjau satu rumah sakit di sekitar Kiev. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana secara simbolis menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit di Ukraina. Presiden Indonesia Joko Widodo menyerahkan undangan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk secara pribadi menghadiri KTT G20. Dilansir media Ukraina Interfax pada Rabu 30 Juni, Presiden Joko Widodo mengatakan semua negara penting untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Presiden Republik Indonesia mencatat perlunya penyelesaian konflik secara damai. Presiden Jokowi mengatakan akan segera bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengungkapkan keinginannya untuk perdamaian. Menanggapi undangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 29 Juni mengatakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa dirinya akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November, tetapi tergantung pada siapa lagi yang akan hadir. Peserta KTT yang dipertimbangkan kehadirannya oleh Zelensky kemungkinan mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Diketahui Presiden Jokowi berada di Kiev pada Rabu 29 Juni sebelum kemudian menuju ke Moskwa untuk bertemu dengan Putin. Indonesia seperti kebanyakan negara berkembang utama telah mencoba untuk mempertahankan posisi netral dan telah menyerukan resolusi damai untuk serangan selama berbulan-bulan dari Rusia di Ukraina. Indonesia tahun ini memegang kursi kepresidenan bergilir G20 dan sempat berada di bawah tekanan Barat untuk mengecualikan Putin dari pertemuan itu setelah mengumumkan pada bulan April bahwa Putin telah diundang, di mana diketahui negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% dari total output ekonomi dunia. Rusia dilaporkan telah meningkatkan serangan di Ukraina pada Kamis 30 Juni. Diketahui serangan ini terjadi setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke negara itu dan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi NATO di Madrid, Spanyol pada Rabu 29 Juni. Namun peningkatan serangan Rusia itu tidak terjadi di kota Irpin, Ukraina Utara yang baru dikunjungi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, maupun di ibu kota Kiev sebagai lokasi pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diberitakan Reuters, Rusia melanjutkan serangan di Ukraina Timur pada Kamis 30 Juni. Hal tersebut terjadi setelah NATO juga mengecap Rusia sebagai ancaman langsung terbesar bagi keamanan Barat dan menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjata Ukraina yang tergabung. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka tengah berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk. Di kota tersebut terdapat sekitar 15.000 orang yang dilaporkan berada di bawah pengeboman tanpa henti. Sementara itu di wilayah Kherson, Ukraina Selatan, pasukan Ukraina dilaporkan tengah melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri. Hal ini dikatakan oleh Oleksii Arestovich, penasehat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diunggah secara online. Pada KTT pada hari Rabu yang didominasi oleh pembahasan invasi Rusia ke Ukraina dan pergolakan geopolitik yang disebabkannya, NATO diketahui telah mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung menjadi anggota. NATO juga menjanjikan peningkatan 7 kali lipat dari tahun 2023 dalam pasukan tempur dalam siaga tinggi di sepanjang sisi timurnya. Sebagai reaksi, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan menanggapi dengan cara yang sama jika NATO mengerahkan pasukan dan infrastruktur di Finlandia dan Swedia setelah mereka bergabung dengan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan akan ada lebih banyak pengerahan angkatan darat, laut, dan udara di seluruh Eropa dari Spanyol di barat hingga Rumania dan Polandia yang berbatasan dengan Ukraina. Ini termasuk markas besar tentara permanen dengan batalion yang menyertainya di Polandia, penempatan penuh waktu pertama Amerika Serikat di pinggiran timur NATO. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!